Oke guys, selamat datang kembali dengan XTID, dan pada video kali ini kayak biasa kita mau unboxing dulu. Nah, saya kepikiran satu segmen baru sih, jadi kayak segmen tape gitu, nostalgia HP, dimana kita tuh bakal unboxing dan juga review bahas HP second, HP bekas yang keluar itu di tahun 2000, mungkin di 2 tahun sebelumnya atau mungkin 3 tahun ke belakang gitu. Ya pokoknya HP second yang sering kita unboxing dan review lah kayak gitu, itu nanti masuk ke segmen tape. Nah pun HP yang kali ini kita unboxing itu adalah ini, Pocophone Poco F1, smartphone Poco pertama atau smartphone flagship killer pertama dari Poco, sekaligus ya itu sih smartphone Poco pertama lah, itulah pokoknya. Oke teman-teman, ini untuk boxnya ya. Jadi box dari Poco F1 itu kurang lebih begini. Di sini ada tulisan TAM, garansi TAM, TIM, Era Jaya Group ini. Terus ada tulisan Pocophone by Xiaomi. Kemudian di sini ada tulisan Pocophone F1, Poco F1. Di sini ada tulisan Pocophone F1. Terus di sini kosong kosong. Nah di sini ada spesifikasi kuncinya. Pocophone F1. Terus di sini ada Snapdragon 845. Ini Snapdragon Premium yang dikeluarin di tahun 2018, berapa tahun yang lalu itu. Nah ini Poco pakai ini agar bisa menjadi flagship killer, dan beneran jadi flagship killer di tahun tersebut gitu. Terus selain Snapdragon 845, terus ada juga sistem liquid cooling. Ini cooling sistemnya dia, cooler sistemnya dia. Terus di sini ada AI dual kamera, dual pixel autofocus. Ini kayaknya kamera selfie sama kamera belakangnya. Terus baterainya yang udah tergolong gede di tahun tersebut 4000 mAh. Qualcomm Quick Charge 3.0. Terus yang varian saya itu unitnya RAM 6GB dengan storage 256GB dengan warna steel blue. Nah, itu aja buat dusnya tadi. Sekarang kita lanjut fokus ke unboxingnya ya, teman-teman. Di sini ada kartu yang bakal jarang kita baca sih. Ini kartu garansi dan mungkin kartu guide ya. Kemudian di sini ada soft case, di sini ada mungkin pelindung layarnya yang pertama kali. Ya. Tadi terus di sini ada smartphone Poco-nya. Susah nih. Susah nih. Susah, Pak. Tahan dulu. Nah, ini dia. Ini dia smartphone Poco F1-nya. Di sini nggak ada charger ya. Oh iya, buat chargernya. Buat chargernya saya dapat dari sellernya, dari si penjualnya itu charger baru Xiaomi yang ukurannya 33 watt, teman-teman. Dan ini original ya. Tuh, 33 watt. Ada kabelnya juga USB A ke USB C. Terus habis itu first impression dulu dari si Poco F1-nya. Ini HP-nya sendiri, unit HP-nya tuh kayak gini. Ini di bagian belakangnya tulisan Pocophone by Xiaomi. Kelihatan nggak tuh? By Xiaomi, Pocophone by Xiaomi. Terus di sini ada sensor sidik jari, ada kamera. Harusnya ini kamera utama sama kamera ultrawide. Cuma saya nggak tahu saya ada ultrawide apa enggak. Terus di bagian atas ada earphone jack 3,5 mili, ada mikrofon. Terus di sini ada SIM tray. Yang SIM tray-nya itu kalau nggak salah hybrid ya. Terus abis itu di sini ada lubang lagi. Di sini ada baut 2. Terus ada USB-C buat ngecasnya, lubangnya. Terus ini ada speaker, dan di bagian depan layarnya ini ada tompel, bukan tompel sini apa ya, lebih poni. Di poninya ini ada kamera selfie, ada mungkin ini sensor, terus ada speaker, jadi speaker udah stereo. Dan untuk feel genggamnya ini compact, lumayan compact loh. Buat HP ukuran zaman sekarang gitu, ini lumayan compact. Enak gitu dipegang. Kayak megang iPhone 11 biasa. Kita nyalain dulu kali ya. Oh ya, di sini ada tombol power sekaligus tombol volume up and down. Poco powered by Android. Sekalian kita ngerapihin ini kali ya, ngerapihin kotaknya. Yang baru aja kita berantakin, gak enak.
MIUI. Ini kalau nggak salah dia tuh mentok di MIUI 12 nggak sih? Oh, kita disambut langsung sama MIUI 12. Setting-setting dulu aja kali ya. Oke, region udah. Dan mungkin saya langsung balik ke studio, habis itu install aplikasi buat benchmark awal-awal gitu. Jadi kita ketemu lagi di studio aja teman-teman. Sekalian mungkin ngambil sampel foto video di jalan. Oke teman-teman, ini dia tampilan awal dari Poco F1 setelah saya setting dan ganti wallpapernya. Karena wallpapernya tadi tuh yang khas MIUI gitu, yang planet, kalau nggak salah yang warna merah, planet Mars atau mungkin bulan. Tampilan pertamanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, yang tentunya buat notifikasi dari Get Apps-nya itu udah saya matiin ya, baru dimatiin sih biar notifikasinya nggak ganggu gitu. Yang pertama kita lihat itu dari storage-nya dulu ya. Sebetulnya saat malam tadi, saat saya baru unboxing terus saya setting-setting HP-nya, itu dia storage-nya ada di segini. Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, untuk sekarang saat saya udah ambil beberapa sampel foto dan video plus download game dan Antutu juga, storage-nya kemakan di 32 GB. Dan dia Android-nya itu mentok di Android 10 ya, dengan security patch-nya itu di tahun 2020 bulan 12 tanggal 1. Udah lama juga ini. MIUI-nya di MIUI 12.0.3. Kelihatan ya? Oke. Lanjut, kita ngecek Antutunya dulu nih. Snapdragon 845 di tahun 2025 sekarang, yang dimana dia tuh kurang lebih udah 6 tahunan si SoC ini umurnya. Kita lihat skor Antutunya itu nyampe di 431.022 poin. Kemudian untuk CPU, GPU, RAM dan UX-nya tuh kurang lebih segini teman-teman. Nah, untuk storage-nya sendiri dia itu pakai UFS kepala 2 ya. Yang skornya dia dapat di 22.328 poin. Di sini juga bacanya UFS kepala 2. Poco F1. Dengan skor segini dan harganya pun kalau misalnya teman-teman nggak terlalu mentingin storage gitu, cuman main game-game enteng kayak HOK, Mobile Legends dan lain sebagainya, mungkin malah yang RAM-nya 6, storage-nya itu 64, yang di mana second-nya itu bisa di bawah 1 jutaan, malah lebih menarik gitu. Di bawah 1 jutaan kita dapat skor kayak gini. Ya kurang lebih ini skornya sama lah sama Helio G99, Helio G100 ya, kalau dari skor Antutu aja gitu. Oke, lanjut kita ke kameranya aja biar langsung. Kameranya ini cuma ada satu, dimana untuk kamera utamanya dia bisa ngerekam sampai 4K 60 fps, padahal Poco F3 aja nggak bisa ya. Dari 720 30, 1080p 30, 1080p 60, 4K 30, 4K 60 fps. Dan dia juga bisa stabil di 4K 60 fps. Walaupun sebenarnya di sini itu nggak kelihatan ya, agak geter gitu. Gyronya baru aktif setelah kita ngambil video. Cuman saya ngerekomendasiin kalau emang ini ya paling 1080p 30 aja lah yang stabilnya tuh emang udah pas gitu. Gyro hardware-nya lebih bagus di 1080p atau Full HD 30 fps aja. Kita tes foto di dalam studio dulu mumpung ada ininya. Ini UI kamera juga familiar ya. Kita foto dusnya Pocophone by Xiaomi yang garansi masih hitam ya. Bisa di zoom sampai berapa kali. Autofokusnya juga bagus ini. Autofokus kameranya bagus. Dia bisa ngezoom sampai 8 kali. Dah. Oke, setelah ini teman-teman selamat menikmati buat hasil foto dan videonya untuk sementara sebelum masuk ke video review ya. Setelah itu kita bakal ngetes HOK Mobile dulu, baru setelah itu penutupan.
hasil perekaman video Poco F1 di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Nah, dan ini di bawah motoran ya, pakai tripod dada yang saya punya. Menurut teman-teman hasilnya gimana nih? Boleh komen di bawah. Dan ajaibnya ini dia bisa ngerekam di 4K 60 fps ya teman-teman. Jadi gak setengah-setengah gitu. Di Poco F3 itu kan dia bisa cuma sampai 4K 30 fps aja. 1080p 60 fps itu 60 fps cuma di 90 aja. Nah ini dia bisa nyampe 4K dan 60 fps. Saya belum coba sih, tapi buat awalan ini tuh buat saya udah bagus banget. Pas mau ngetes Honor of King-nya kita disuruh update dulu. Di aplikasinya sih makannya 77,30 MB ya, 0,29 MB. Sambil nunggu juga paling kita bahas sedikit soal speakernya. Ini udah full ya nih, tuh udah full tuh. Dia speakernya mono, iya betul, nggak kedengeran di bagian earpiece ini, nggak kedengeran. Dan volume fullnya pun pelan ya rasanya. Ya betul, ini mana? Saya masih ragu, takutnya stereo aja, salah ngasih info nanti. Oke, ya gitu sih buat speakernya. Yang penting ada suara aja sih, tapi lumayan enak. Ya pokoknya kencangnya pas aja lah gitu, volume 100% ini pas aja, nggak kegedean juga. Harusnya kita udah selesai update ini. Udah oke. Iya. Aduh, nyangkut. Mati saya. Ini enak sih mainnya teman-teman. Ya begini settingannya nih. Kameranya standar, FPS-nya high, grafis resolusinya ultra, anti aliasingnya enable. Sama brightness-nya di tengah-tengah situ. Terbilang enak sih mainan. Mirip sama G99 lah feel mainnya ya. Ya mungkin buat tes game HOK tipis-tipis gini aja dulu. Nanti kita bakal bikin video terpisah buat full tes gamingnya. Nanti ada Genshin Impact juga, ada Wuthering Waves juga. Mungkin kalau misalkan ini ya sekiranya menyanggupi memorinya. Terus nanti ada PUBG Mobile juga, ada Mobile Legends juga. Ya itu spoiler aja sih buat tes gaming video yang akan datang dari Poco F1 ini. Ya segitu aja. Oke, mungkin segitu aja kali ya teman-teman dari video unboxing Poco F1 kita di video ini. Buat full reviewnya teman-teman tungguin aja. Pastiin juga teman-teman udah subscribe. Kalau misalnya teman-teman ini juga videonya bermanfaat, boleh banget buat di share. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka, dan tolong koreksinya kalau misalkan mendapati ada yang salah dari apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Baik, itu aja, kita ketemu di video unboxing review selanjutnya. Bye guys.